saya Rina Mardiana, NPM 19110464 dari kelas TIP 1904. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft Visual Studio dari pertemuan 3 sampai pertemuan ke-6. Langsung saja saya buka formnya. Pertemuan 3 ini kita membahas tentang komponen-komponen yang sering digunakan di Visual Basic. Di sini saya menggunakan label, yaitu pada label saya ubah teksnya menjadi panjang, lebar, dan saya juga menggunakan text box. Saya juga menggunakan tombol button, dan di sini saya juga menggunakan group box. Di sini saya menggunakan label, di mana fungsi label itu untuk memberikan keterangan, dan fungsi dari text box ini untuk menampilkan teks, button ini untuk memproses sebuah perintah, dan group box berfungsi untuk mengelompokkan. Baik, kita akan membuat luas persegi panjangnya. Misalnya kita buat panjangnya yaitu 8 dan lebarnya 9. Kita hitung, maka hasilnya 72. Karena di sini saya sudah membuat programnya untuk rumus-rumus panjang untuk menghitung luas persegi panjang. Di sini saya juga menggunakan combo box untuk supaya ada menu-menunya. Di sini nasi goreng ini saya menggunakan combo box. Jika saya klik mie goreng dan saya pesan, maka akan timbul di list box. Jika saya hapus, maka akan hilang. Saya buat lagi jus alpukat, saya pesan jus alpukat, maka saya hapus, akan hilang. Seperti itulah. Next, kita lanjut ke program berikutnya di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini kita akan membahas tentang perulangan, di mana perulangan itu untuk mengulang statement atau kode program yang ada di perulangan tersebut. Di sini saya menggunakan sama ya, jadi list box, label, group box. Di sini ada group box, saya membuat 4 group box. Ini labelnya ada 4 juga, list box. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perulangan. Yang pertama, do until. Do until itu fungsinya untuk mengerjakan sampai kondisinya terpenuhi. Sedangkan do while akan mengerjakan ketika kondisinya terpenuhi. Itulah perbedaannya. Mengerjakan sampai kondisinya terpenuhi dan akan mengerjakan ketika kondisinya terpenuhi. Ada juga for next, di mana for next itu diketahui batas awal dan batas akhirnya. Jika kita buat dari 1 sampai 10, maka ya itulah yang akan ditampilkan. Kita tahu di batas pertamanya itu yaitu 1 dan akhirnya itu yaitu 10, maka yang ditampilkan 1 sampai 10. Di sini juga ada while and while, di mana while and while ini sama dengan do while. Ini ya, sama dengan yang di atas. Bedanya di kode programnya. Kalau di do while dia menggunakan do dan loop. Di awalnya itu menggunakan do dan diakhiri dengan loop. Sedangkan while and while itu awalnya menggunakan while dan diakhiri dengan and while. Itulah perbedaannya. Baik, kita lanjut ke program berikutnya.
Di pertemuan 5, di pertemuan kelima ini kita membahas tentang if selection. Di sini kita menggunakan if untuk mencari nilai mahasiswa, di mana kondisinya jika lebih besar sama dengan 86, maka nilai hurufnya A, dan jika lebih besar dari sama dengan 80, maka nilainya B+, lebih besar sama dengan 70, maka nilainya B, lebih besar sama dengan 66, maka nilai hurufnya C+, lebih besar sama dengan 56, maka nilainya C, dan lebih besar sama dengan 46, maka nilainya D. Jika di bawah itu lebih kecil dari 46 ini, maka nilai hurufnya itu E. Oke, kita coba. Misalnya kita buat nilainya 70. Kita proses, maka nilai hurufnya itu B. Kita buat 30. Kita proses, nilainya itu E. Di from ini saya menggunakan label, text box, dan button. Sama ya, sama program-program yang sebelumnya. Cuma perbedaannya kita di sini menggunakan if. Kita coba sekali lagi 56, proses, maka nilainya C. Oke, next kita lanjut ke program di pertemuan 6, yaitu case. Oke, kita lanjut ke pertemuan ke-6, yaitu tentang penjualan sederhana. Kita buka. Di pertemuan ke-6 ini, saya menggunakan label, combo box, text box, dan button. Di sini saya sudah membuat kode-kode barangnya dan nama-nama barangnya, harganya, jumlah belinya nanti kita buat berapa, total harganya berapa, diskonnya, total bayarnya. Misal kita buat di sini A003. Di sini keluar nama barangnya yaitu Pasmina Ceruti Baby Doll. Ini jilbab ya, jilbab dengan harga 25.000 jika kita beli. Di mana diskonnya ini saya buat jika jumlah belinya lebih besar sama dengan 5, maka diskonnya itu 10% dari total harga. Dan jika jumlah belinya itu lebih besar sama dengan 3, maka diskonnya itu 5% dari total harga. Kalau kurang dari 3, maka diskonnya itu 0. Tidak ada diskon. Kita buat di sini jumlahnya itu buat kita beli aja 5. Maka otomatis akan keluar total harganya itu 125.000, diskonnya itu 12.500 dan total bayarnya itu 112.500. Kosongkan. Kita buat yang lainnya A001 Bella Square. Harganya itu 11.000 jika kita beli 2. Maka otomatis akan keluar juga total harganya 22.000 dan tidak ada diskon ya. Total bayarnya tetap 22.000. Kita buat lagi misalnya A002 yaitu jilbab Saudia dengan harga 15.000. Kita beli misalnya 10. Maka otomatis total harganya akan keluar yaitu 150.000, diskonnya 15.000 dan total bayarnya 135.000. Dimana total bayar itu rumusnya total harga dikurang diskon. Total harga ini 15.000 dikurang
Total harganya 150.000 dikurang 15.000 yaitu 135.000. Kita coba sekali lagi yang A004. Pasmina diamond dengan harga 20.000. Misalnya kita beli 3, maka otomatis akan keluar yaitu 60.000, diskonnya itu 3.000. Yang diskonnya 5 itu 5% ya, karena dia kita beli itu 3 dan 4 itu dia 5%, dan 5 sampai seterusnya itu dia 10% diskonnya. Ini otomatis 3.000 diskonnya, dan total barangnya itu 57.000. Kita tes lagi 4. Harganya 80.000, diskonnya itu 4.000, dan total bayarnya itu 76.000. 3 dan 4 itu diskonnya 5%, dan 5 dan seterusnya itu diskon 10%. Sedangkan di bawah 3 itu diskonnya itu 0, tidak ada diskon. Baik, sampai di sini penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.